Shalom dan puji Tuhan atas kebaikannya mempertemukan kita di dalam ruangan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Untuk memulai saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu bersama dengan kami di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Anda terus setia bersama dengan saya di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ke-11 pada minggu ini yang bertajuk merindukan atau menginginkan untuk lebih banyak lagi. Yang menjadi pertanyaannya ialah, apa yang dirindukan itu sebenarnya? Bagaimana Alkitab menerangkan istirahat sejati ini melalui simbol-simbol? Apa pelajaran yang kita dapat dari simbol-simbol yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas pada minggu ini? Seperti biasa, di skrin Anda adalah bacaan untuk pelajaran minggu ini yang akan pastinya membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita ya. Seperti biasa, ayat hafalan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 6 pada minggu ini mengatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka berbuat. Nah, mungkin menjadi pertanyaan pada kita, apa makna dari ayat ini dan bagaimana kita boleh kaitkan dengan pelajaran kita? Mari kita lihat mukadimah atau intro Sekolah Sabat kita. Saudara, Perjanjian Lama, buku Perjanjian Lama dipenuhi dengan jenis, bayangan dan ritual yang walaupun sering diabaikan oleh umat Kristen pada abad ke-21, namun mempunyai makna rohani yang mendalam. Pelajaran diajarkan dalam jenis ini kaya dengan makna. Jika difahami dengan betul, ia sangat membantu dalam meningkatkan kehidupan rohani kita. Para penulis Perjanjian Baru yang menyajikan kisah-kisah Perjanjian Lama sebagai simbol kebenaran rohani. Contohnya, Paulus menampilkan penyeberangan Laut Merah sebagai simbol baptisan. Yohanes Pembaptis mempersembahkan hewan korban di Bait Allah sebagai simbol Yesus menebus kita. Dalam kitab Ibrani, hari Sabat dalam penciptaan dan penaklukan Kanaan disajikan sebagai simbol perhentian yang Allah berikan kepada umatnya. Inilah tajuk-tajuk yang akan kita bahas satu persatu. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu dibaptiskan ke dalam Musa. Ini merupakan simbol baptisan. Kita boleh baca dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai yang keempat. Apa makna simbol ini? 1 Korintus 10 ayat 2 katakan, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Apa artinya ini? Simbol adalah contoh yang membantu kita untuk memahami berbagai hal atau gagasan lain. Ada banyak simbol dalam kisah keluarnya Israel dari Mesir. Simbol-simbol ini membantu kita memahami kebenaran rohani. Misalnya, Paulus mengatakan bahwa bait suci yaitu kiasan masa sekarang. Ibrani 9 ayat 9. Secara ringkas saudara, kita boleh lihat di dalam firman Tuhan atau Alkitab, secara simbol di Laut Merah, orang-orang Israel meninggalkan perbudakan Mesir dan memasuki kebenaran kehidupan baru di bawah naungan awan. Realitinya, dalam Rom 6 ayat 4 dan 11, baptisan kita menandai akhir dari perbudakan dosa dalam hidup kita dan awal dari kehidupan baru di dalam Kristus. Kemudian, simbol Tuhan memberi mereka makan mana. Realitinya, Yesus adalah roti hidup. Simbol mereka meminum air yang mengalir dari batu. Realiti, Yesus adalah air hidup. Tajuk yang kedua yaitu ritual dan persembahan korban, merupakan simbol penebusan. Apa makna simbol ini sebenarnya? Yohanes 1 ayat 36 mengatakan, dan ketika ia melihat Yesus
lewat. Ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Apa yang kita dapat pelajari dari pengorbanan yang digambarkan dalam Imamat 4 ayat 32 hingga 35 yang merupakan simbol Yesus? Ingatlah bahwa darah adalah simbol kehidupan. Secara ringkas saudara, di sini kita boleh memahami sebagai simbol pelanggar meletakkan tangan mereka di atas domba. Realitinya kita mengaku dosa kita kepada Yesus. Simbol mereka menyembelih hewan itu. Realiti kita mengakui bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Simbol imam mengoleskan sedikit darah di tanduk mezbah dan menumpahkan sisanya. Realiti darah yang ditumpahkan Yesus di kayu salib dapat menebus kita. Simbol lemaknya dibakar di altar. Realiti kita serahkan hidup kita kepada Yesus. Simbol imam membuat penebusan dosa. Realiti Yesus membuat penebusan atas dosa-dosa kita. Seterusnya tajuk yang ketiga yaitu contoh istirahat, yaitu simbol perhentian. Kita baca dalam Ibrani 37 hingga pasal 4 ayat yang ketiga. Apa makna simbol ini sebenarnya? Ibrani 4 ayat 3 mengatakan, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Dalam Ibrani 3 dan 4, Paulus menggunakan simbol dari perjanjian lama untuk membahas topik istirahat. Tuhan berjanji kepada Israel bahwa mereka akan menemukan istirahat setelah mereka memiliki Kanaan. Namun, hanya mereka yang percaya dan bertekun yang dapat memasuki perhentian itu. Kita harus sepenuhnya percaya dan beriman pada janji Kristus untuk memasuki perhentiannya. Ketekunan adalah kunci untuk bersekutu dengannya setiap hari. Di mana kita dapat menemukan janji-janji ini? Bagaimana kita dapat mempercayainya? Bagaimana kita dapat bertahan? Dengan membaca firman dengan iman. Tajuk yang keempat, janganlah keraskan hatimu. Ini merupakan simbol tidak akan masuk perhentian. Apa makna sebenarnya ini? Mazmur 95 ayat 11 mengatakan, sebab itu aku bersumpah dalam murkahku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Alasan Paulus dalam Ibrani 4 ayat 3-7 mungkin pada awalnya tampak membingungkan. Bagaimana sumpah Tuhan terkait dengan hari Sabat dan penciptaan? Kita berbicara tentang simbol. Paulus menampilkan ketidaktaatan orang Israel yang mencegah mereka memasuki Kanaan sebagai simbol penolakan mereka terhadap Yesus sebagai suatu bangsa. Sejak awal penciptaan, Tuhan memutuskan untuk memberikan istirahat kepada semua anaknya, tetapi tidak semua dari mereka mendapatkannya. Tuhan menjanjikan istirahat bagi jiwa. Kita mendapatkannya ketika kita sepenuhnya berserah kepada Kristus. Kemudian hidup kita secara bertahap dihubungkan dengan tujuan kekal Allah. Kita masih bisa atau boleh memasuki perhentian ini, tetapi sangat penting bagi kita untuk membuat keputusan. Saat yang tepat untuk memasuki perhentiannya adalah hari ini. Seterusnya, tajuk yang kelima, yang terakhir, yaitu menawan kota surgawi, yaitu simbol perhentian masa depan. Apa makna sebenarnya ini? Bagaimana kita memahami simbol ini? Ibrani 4 ayat 9 katakan, jadi masa tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Bila itu, baca Ibrani 4 ayat 8, bukankah Yosua memimpin umat Israel ke tempat perhentian ketika mereka memasuki Kanaan? Bukankah yang sisa disebutkan dalam Mazmur 95 yang juga dikutip Paulus? Apa yang Paulus bicarakan sebenarnya? Mari kita kembali kepada simbol. Ada perhentian di masa depan yang terkait dengan Kanaan, surgawi, dan Sabat. Perhentian ini mencerminkan perhentian Tuhan di hari Sabat yang pertama.
Itu berarti bahwa kita dapat berhenti dari pekerjaan kita dan percaya pada keselamatannya. Persiapan terbaik yang dapat Anda miliki untuk kedatangan Kristus yang kedua, dan karena itu memasuki Kanaan surgawi, adalah perhentian dengan iman yang teguh pada keselamatan besar yang dibawa kepada kita pada kedatangannya yang pertama. Anda harus percaya pada Kristus sebagai juru selamat pribadi. Pena Inspirasi juga menjelaskan, kita akan diselamatkan selamanya ketika kita masuk melalui gerbang ke dalam kota. Kemudian kita dapat bersukacita bahwa kita diselamatkan selamanya. Tapi sampai saat itu kita perlu memperhatikan pengajaran Rasul. Ibrani pasal 1 dikutip, memiliki pengetahuan tentang Kanaan, menyanyikan lagu-lagu Kanaan, bersukacita dalam pengharapan memasuki Kanaan, tidak membawa anak-anak Israel ke kebun anggur dan kebun zaitun di tanah perjanjian. Mereka dapat menjadikannya milik mereka dalam kebenaran hanya dengan berusaha, dengan memenuhi persyaratan, dengan menjalankan iman yang hidup kepada Tuhan, dengan menerapkan janji-janjinya kepada diri mereka sendiri. Jadi saudara, dari pelajaran kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, Perjanjian Lama dipenuhi dengan jenis, bayangan, dan ritual yang mempunyai makna rohani yang mendalam seperti baptisan, penebusan, dan istirahat sorga. Semua simbol ini sangat membantu dalam meningkatkan kerohanian kita. Pelajari dan aplikasi bayangan ini dalam kehidupan kita. Di surga kita akan mendapatkan istirahat yang sejati, tidak akan berubah lagi. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita. Semoga ia boleh membantu kita di dalam mempelajari Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan-Mu menyertai dan menolong kami di dalam memahami, mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.